disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua adalah persaksian dia tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka barang siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sebagai seorang apa? Muslim. Maka darahnya terjaga, kehormatannya terjaga. Ya, darahnya tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita bunuh. Ya, orangnya tidak boleh kita bunuh, yaitu dengan menumpahkan darahnya, dan kehormatannya kita jaga, tidak boleh kita fitnah. Nah, yang baru sekarang ini apa? Ngetren di Facebook. Nikah lagi. Ya, sampai banyak. Ya, sampai dapat status di komentar. Ya, katanya tidak benar Ustaz. Ya kan? Ya. Maka hati-hati menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya, apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, wa yuqimus shalah, kemudian mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka telah melakukan demikian itu, kata Nabi, ya artinya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia salat, kemudian dia menunaikan zakat, maka kata Nabi, fa idza fa'alu dzalika, maka apabila dia melakukan demikian itu, asumu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga ya dariku darah mereka, ya harta mereka, ya illa bihaqil Islam, kecuali hak di dalam Islam. Ya, misalkan dia berzina maka dirajam, kalau dia mencuri dipotong tangannya, ya kecuali yang berkaitan dengan masalah Islam, hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Islam. Jadi Islam di sini yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah Islam. Dan kesimpulannya jamaah, bahwasanya keislaman seseorang itu bisa batal. Islam seseorang itu bisa batal apabila dia melakukan salah satu di antara nawaqidul Islam. Ya, bukan 10 ya, tapi salah satu jamaah. Ya, maka hati-hati ini. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan pembatal keislaman itu bisa dengan ucapan. Yang pertama boleh dicatat. Ya. Yang kedua adalah bisa yaitu dengan apa? Keyakinan. Ya, pembatal keislaman itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa keyakinan di dalam hati, dan ada yang di dalam perbuatan anggota badan. Ya. Nah, kita kasih contoh. Misalkan apa? Pembatal keislaman berupa ucapan adalah apa sepertinya? Apa contohnya jemaah? Mencela Allah dan mencela Rasulnya. Ya, hati-hati nih. Ya, makanya lisan ini kita jaga. Ya, salah satu dosa lisan yang paling besar adalah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kufur. Ya, apa salah satunya? Mencela Allah, mencela Rasulnya. Apalagi jamaah? Yang kedua contohnya apa? Nah, yang masih lisan. Contoh lisan apa? Berdoa kepada selain Allah. Ya, nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Ya. Mana dalilnya? Bahwasannya ucapan itu bisa menjadikan seseorang itu kufur. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Yaitu di dalam Al-Qur'an surat Taubah. Di dalam Al-Quran surat apa? At-Taubah ayat 74. Ya, kita masih muqaddimah ini jamaah. Ya, belum masuk kepada pembahasan kita, baru muqaddimah yang menjelaskan tentang nawaqidul Islam. Ya, definisi tadi apa itu nawaqid, apa itu Islam. Ya, dan pembatal keislaman. Ya, kita baru sebagai apa? Muqaddimah.
Ya, mana dalil kalau ucapan itu bisa menjadikan seseorang itu kufur? Paham tak maksudnya? Di mana dalilnya? Naam, dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat berapa? Naam. Ya. Itu Al-Qur'an surat Taubah ayat 74. Ya. Ayat 74. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad qalu," kata Allah, dan sungguh mereka, yaitu siapa? Orang-orang munafik, kalimatul kufri, kata Allah, telah mengucapkan ucapan yang kufur. Ya kan, ucapan yang kufur. Lalu apa kata Allah? Wa kafaru, dan mereka telah kufur, kata Allah. Mereka telah kafir, kata Allah, ba'da islamihim, setelah keislaman mereka. Nah, faham? Ini adalah dalil bahwasanya ucapan seseorang itu bisa menjadikan dia kufur, keluar dari Islam, sebagaimana apa? Ucapan orang-orang munafik. Dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat berapa? 74. Paham sampai di sini jemaah? Nah. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian contoh yang kedua tadi, yaitu apa? Di antara pembatal keislaman berupa keyakinan. Apa contohnya? Kalau lisan tadi apa contohnya? Mencela Allah dan Rasulnya. Nah, berdoa kepada selain Allah. Nah, kalau pembatal Islam berupa keyakinan seperti apa? Meyakini ada ilah, sesembahan selain Allah. Ya, dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Ya, apalagi jamaah, dia meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ya, bisa kufur ya seseorang yang menyatakan bahwasanya ya sholat itu tidak wajib. Ya, bisa kufur dia. Kemudian apalagi contohnya? Meyakini sesuatu yang telah Allah haramkan menjadi halal. Ya, apa contohnya? Zina, homoseksual. Nah, ini lagi ya kasus. Ya, nah ini Pak, tahu. Alhamdulillah, Allah tampakkan orang yang suka menghina Wahabi. Ternyata apa? Homoseksual, sodomi. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan yang ada seorang kondang ya enggak, katanya singa. Oh, ya enggak. Yang mudah-mudahan Allah tampakkan juga ya kebusukannya. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jemaah. Ya, maka hati-hati. Ya, maka bagi mereka yang hendak membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik membalas makar. Ya, Allah lah sebaik-baik membuat makar tersebut. Jadi apa? Dia menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan, jelas, zina, homoseksual, minuman keras, termasuk apa? Narkotika dan yang semisalnya. Dia meyakini apa? Ini halal, ini boleh dibilang. Ya, ini boleh, tidak apa-apa. Ya, zina, kawin kontrak boleh, asalkan suka sama suka. Ini namanya betulnya enggak? Tanpa wali lagi. Ini kan kasus juga enggak? Sampai menangis orang tuanya, ayahnya. Allah musta'an. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak wanita kita. Ya, kakak-kakak wanita kita, adik-adik wanita kita. Ya, agar mereka betul-betul menjaga kesucian mereka jemaah. Karena berat ini wanita ini. Ya, kalau wanita telah melakukan perbuatan zina misalkan, yang menanggung malu tidak hanya dia, tapi apa? Orang tuanya, keluarganya. Ya, maka ini hati-hati juga masalah fitnah wanita nih jemaah. Tidak ada yang merasa aman terhadap fitnah wanita. Ya, tidak ada yang merasa aman. Bahkan Abu Hurairah, dia senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada apa? Berbuat zina. Ya, ditanya, wahai Abu Hurairah, kau kan sahabatnya Nabi, kenapa kau doa seperti itu? Apa dibilang? Ya, siapa yang merasa aman daripada fitnah wanita, selagi masih ada syaitan, maka syaitan akan berusaha bagaimana menyesatkan manusia. Syaitan itu berpengalaman jemaah. Ya, bukan setan namanya kalau tidak pandai menggoda. Nah, kan bukan setan namanya. Ya, setan ini pandai dia. Ya, naam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan hina tersebut. Nah,
Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara keyakinan, ada lagi satu lagi, ya di antara contohnya adalah meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini tidak boleh. Ya, makanya di dalam Islam kita harus yakin hukum di dalam Al-Qur'an itu lebih baik. Ya, daripada yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun seseorang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi hatinya meyakini yang telah kita sebutkan tadi, maka dia bisa kufur jamaah. Ya, dia bisa kafir. Ya, dia bisa kufur meskipun dia senantiasa mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ini penting jamaah. Ya. Kemudian pembatal keislaman ada yang berupa daripada anggota badan, ya, ada yang berupa anggota badan seperti apa? Bersujud kepada selain Allah. Ya, bersujud di kuburan. Ya, ada lagi indah. Ini menunjukkan tentang ketidaktahuan saudara-saudara kita ketika guru kita meninggal, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ada sebagian ikhwan yang menyolatkan di atas kuburan. Ini namanya apa? Salat jenazah di atas kuburan. Ini ada dalilnya. Lalu dia mengatakan apa? Wahabi menyembah kubur, dia bilang. Nah, ini menunjukkan apa? Tentang kejahilan seseorang nampak jamaah. Ya, maka orang yang bersujud kepada selain Allah atau menyembah untuk selain Allah, maka ini adalah salah satu bentuk pembatal keislaman berupa anggota badan. Ya, nah. Kemudian jamaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita simpulkan pembatal keislaman itu bisa berupa dengan ucapan, bisa berupa dengan apa tadi? Keyakinan, dan bisa berupa dengan apa? Anggota badan. Ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui pembatal keislaman. Ya, kenapa? Karena kita ini jamaah dituntut tidak hanya mengetahui kebaikan untuk kita amalkan, tapi juga kita dituntut untuk apa? Mengetahui kejelekan. Tapi ketika kita mengetahui kejelekan bukan untuk kita amalkan. Untuk kita apa kan? Kita hindari. Ya. Artinya apa jamaah? Orang yang hanya mengetahui kebaikan saja dan tidak tahu kejelekan, maka dikhawatirkan apa? Saya ulangi, orang yang hanya mengetahui kebaikan saja dan tidak mengetahui kejelekan, dikhawatirkan kenapa dia? Sahih, terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Paham tidak jemaah? Paham? Nah, oleh karena itu kita tidak hanya cukup mengetahui perkara tauhid, kita juga harus mengetahui perkara syirik, dan juga kita tidak tidak hanya sekedar mengetahui perkara yang sunnah, tapi kita juga harus tahu apa perkara yang bid'ah. Kita juga tidak hanya mengetahui perkara yang taat, ketaatan, tapi apa? Kita juga harus mengetahui tentang apa? Dosa-dosa besar. Ya, maka ada satu kitab yang sangat bagus ditulis oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, Al-Kabair. Ada 96 dosa besar dianggap biasa oleh kaum muslimin. Bayangkan saking banyaknya 96. Ya, subhanallah. Ya, apalagi apa jamaah? Kejelekan yang berupa apa? Apa kejelekan yang paling azam, yang paling besar? Kesyirikan, kekufuran. Iya enggak? Ya, maka sangat apa? Sangat-sangat urgent untuk kita ketahui jamaah. Tapi ingat, bukan untuk kita amalkan. Untuk apa? Kita menjauh, menghindar. Ya, maka semoga Allah meridhoi Huzaifah bin Yaman. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Apa dia bilang? Yang terkenal perkataannya. Dia mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khair. Dahulu, kata Huzaifah bin Yaman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Ya, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Sedangkan aku, kata Huzaifah bin Yaman, bertanya kepada Nabi tentang apa? Kejelekan. Jadi maksudnya apa jamaah? Mayoritas sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa?
kebaikan-kebaikan. Ya, tentang ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Wahai Nabi, amalan apakah yang paling utama? Ya Rasulullah, amalan apakah yang bisa memberikan aku memasukkan aku ke dalam surga? Ya. Nah, sedangkan Hudzaifah bin Yaman dibilang apa? Wa kuntu as'aluhu an syarri. Sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Apa sebabnya? Makhafata ayyudrikani. Ya, alasannya apa? Karena aku takut terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Subhanallah, lihat sekelas sahabat yang bernama siapa? Hudzaifah bin Yaman. Dia melakukan ini. Jadi para sahabat apa tipenya jamaah? Mereka tidak hanya mengetahui kebenaran, tapi juga mereka berusaha mengetahui kesalahan. Mereka tidak hanya mempelajari kebenaran, tapi juga mereka mempelajari jenis-jenis kebatilan. Ini biar lengkap, Pak. Ya, maka kajian tentang ini penting jamaah. Ya, penting pembahasan tentang nawaqidul Islam ini penting. Ya, maka jangan kita tinggalkan. Ini adalah salah satu rangkaian daripada pembelajaran masalah akidah. Ya, maka karena itu ketika kita mempelajari tentang kebenaran, apa tujuannya? Apa tujuan kita mempelajari kebenaran, mempelajari ilmu tentang masalah ketaatan, perintah-perintah agama, apa tujuannya? Nah, untuk kita amalkan. Dan ketika kita mempelajari atau mengetahui kebatilan, ya bukan untuk kita amalkan, tapi apa? Untuk kita hindari. Ya, maka subhanallah ada pepatah syair Arab mengatakan, Pak, apa mereka mengatakan? Araftu syarra la li syarri lakin tiwaqihi. Ya, dia mengatakan aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, akan tetapi supaya aku terhindar. Faman la ya'rifu asyarra minan nas yaqa fihi. Ya, dan barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui satu kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Maka ini penting jemaah. Oleh karena itulah jemaah, salah satu sebab seseorang terjatuh di dalam nawaqidul Islam disebabkan adalah karena kebodohan, karena kejahilan dia. Apa sebabnya? Dia tidak mau belajar, dia tidak mau berusaha mempelajari yang berkaitan dengan nawaqidul Islam. Oleh karena itulah para ulama kita ya nanti ya dalam masalah bab fikih, maka mereka membuat satu bab yang namanya adalah riddah. Riddah itu adalah kemurtatan. Ya, yang dibahas adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu murtad, keluar dari agama Islam. Oleh karena itulah ya para ulama kita juga mereka yaitu membahas tentang nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal keislaman, supaya kita waspada jamaah. Jangan sampai kita dan juga orang-orang yang kita cintai serta kaum muslimin terjatuh ke dalam apa yang disebutkan dengan nawaqidul Islam, apalagi dia meninggal dalam keadaan demikian, maka batallah seluruh amalnya jamaah, wal iyadu billah, dan dia kekal di dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Dan Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217, yang mana Allah sebutkan wa man yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kata Allah, fayamut, kemudian dia meninggal, dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka merekalah orang-orang yang batal amalnya, lenyap amalnya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Subhanallah, wal iyadu billah. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan ada tak orang yang murtad dari agama Islam? Ada enggak jamaah? Ada. Banyak. Allah sebutkan wa man yartadid minkum an dinihi, kata Allah. Dan barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dia keluar dari agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir, kata Allah, maka sia-sialah amalnya,
maka batalah amalnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kira-kira pembahasan nawaqidul Islam ini penting ataukah tidak? Penting. Ya, dan lebih penting apa lagi? Memahaminya. Jangan sampai kita salah dalam memahami nawaqidul Islam, bisa jadi takfiri kita. Mudah mengkafirkan, hati-hati juga. Ya kan? Nah, ini makmu kafir dibilang. Ayo mau kafir. Apa kafir? Enggak sholat dibilang. Ya perlu dirinci lagi nih. Ya, bahkan ada seorang syekh ditelepon di televisi Arab Saudi, apa dia bilang? Semua kaum muslimin di dunia ini kafir kecuali dia enggak. Semua dikafirkannya. Kecuali dia enggak. Ya, akhirnya apa? Diputuskan kontak teleponnya. Ini aneh nih, syekh ini. Ya. Maka jemaah, di dalam memahami nawaqidul Islam, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis jemaah. Ya, dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dan kita melihat kembali ucapan para ulama dalam masalah ini. Ya, jadi boleh antum tulis dengan huruf kapital. Memahami nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, harus yang pertama kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua, memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman sahabat. Dan yang ketiga, kembali kepada ucapan para ulama. Ya, kembali ke dalam kembali kepada apa? Ucapan-ucapan para ulama dalam masalah apa? Masalah ini. Kenapa jemaah? Karena menentukan sebuah ucapan, menentukan sebuah keyakinan, atau menentukan sebuah perbuatan, apakah dia bisa keluar dari Islam ataukah tidak, maka ini adalah namanya hukum syar'i. Maka kita harus kembalikan kepada dalil. Ini penting. Paham? Karena kalau salah sedikit jadi takfir kita ini. Ya, salah sedikit takfir. Kan banyak musuh-musuh dakwah dia mengatakan apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah takfir, dibilang enggak? Mengkafirkan kaum muslimin. Kita lihat mana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan secara person, tidak ada. Ya, kalau secara umum iya. Dan Syekh Muhammad dan Syekh Ibnu Taimiyah tidak ada, dia tidak pernah mengkafirkan kaum muslimin di dalam kitabnya, tak pernah, tak ada. Ini sebagaimana kata Ustaz Firanda hafizahullah ketika kami belajar bersama beliau tentang syarah akidah wasitiyah. Nah, nanti juga kita belajar kitab tersebut insyaallah kalau usia kita panjang. Ya, dan juga masih ada diberi kesempatan waktu untuk ya duduk bermajelis. Ya. Maka ini penting jemaah. Ya. Maka apa jemaah tadi? Kita harus kembalikan kepada apa? Kepada dalil, kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dan juga apa? Kita kembali melihat ucapan-ucapan para ulama dalam masalah nawaqidul Islam. Karena menentukan sebuah ucapan, menentukan sebuah keyakinan, atau menentukan sebuah perbuatan, apakah dia mengeluarkan seseorang dari Islam ataukah tidak, ini adalah hukum syar'i, harus kembali kepada dalil. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita tidak boleh ya menghukumi seseorang, ya baik amalannya, baik ucapannya, atau sebuah keyakinannya, ya ini adalah kufur, ya ini adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali apa? Ada dalil yang menjelaskannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa jamaah? Kita kembalikan kepada dalil. Ya, maka apabila dalil telah mengkafirkan, maka kita mengatakan orang itu adalah kafir. Ya, maka kembali kepada dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 116. Allah sebutkan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian ini adalah halal, ini adalah haram, untuk berdusta atas nama Allah.
maka orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka dia tidak akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, dapat kita simpulkan, ya jangan sampai kita mengatakan ini kufur padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakan demikian. Ya, atau sebaliknya kita mengatakan ini tidak kufur padahal Allah dan Rasulnya menghukumi itu adalah sebagai kekufuran. Maka jamaah, dalam masalah bab takfir ini, di sana ada dua kelompok yang tersesat dalam masalah nawaqidul Islam. Kelompok yang pertama adalah berlebih-lebihan. Ya, kelompok yang pertama apa? Berlebih-lebihan, yang mana bahkan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, seperti orang yang berzina dibilang kafir, dibilang. Ini seperti siapa ini? Kelompok yang bernama siapa? Khawarij. Ini kafir dibilang. Ya, jadi dia mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Yang kedua, ya, orang yang kebalikannya, yaitu apa? Meremehkan. Yaitu apa? Orang yang melakukan perbuatan kekufuran, dia mengatakan tidak kafir, dibilang. Ini seperti Murji'ah. Ya, yang mengatakan bahwasanya keimanan itu cukup dengan keyakinan di dalam hati. Jadi meskipun dia mengucapkan kekufuran, maka tidak masalah. Ya, kalaupun amalannya melakukan kekufuran, maka tidak masalah. Ya, yang penting hatinya mengenal Allah, maka dia tidak keluar dari Islam. Maka ini namanya adalah Murji'ah. Ya, ada dua kelompok yang sesat dalam masalah ini. Nah, ada pun ahli sunnah wal jamaah, dia pertengahan. Ya, mereka bukanlah termasuk khawarij yang berlebih-lebihan, yang gampang mengkafirkan, dan mereka juga bukanlah orang yang meremehkan seperti kaum Murji'ah. Ya, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang berada di pertengahan. Mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus soleh, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kekufuran, maka mereka mengatakan ini adalah kufur. Dan apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini bukanlah kekufuran, maka mereka pun mengatakan ini bukanlah kekufuran. Dan dalam masalah ini ada kaedah-kaedah yang harus kita pegang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, yang mana kaedah-kaedah tersebut harus kita kuasai supaya kita tidak tersesat di dalam masalah, yaitu apa? Bab masalah takfir ini jamaah. Ya, maka di sana udah azan kan jamaah? Belum ya? Nah, jadi pertemuan pertama ini baru mukadimah. Ya, kira-kira apa yang saya sampaikan ini paham tak? Paham ya? Alhamdulillah, paham ya? Kenapa pembahasannya agak berat sedikit? Nah, jadi naik kelas pembahasan kita. Ya, ibu-ibu paham tak? Dikit. Nah, apa Ustaz? Aduh, Nasr ngomong apa dari tadi tak paham kami. Ya. Tapi tidak apa-apa, berusaha untuk memahami. Ya. Jadi saya simpulkan jamaah, nah biar lebih paham lagi saya simpulkan. Jadi kita ini membahas kitab yang baru. Nama kitabnya adalah Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Ya, ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan 3 kitab sudah kita lewati. Ya, penulisnya sama. Ya, salah satu usul Selasa, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam. Ini Masya Allah, ini kalau ada yang mensyarah enggak ya? Oh, dicatat ini lah. Jadi sebuah kitab Masya Allah tuh. Oh, kitab syarah tentang 3 mantan akidah. Ya. Nah, yang kita bahas ini adalah kitab lanjutan. Jadi kalau naik sekolah itu ada naik kelas. Nah, demikian juga naik kajian. Jadi kajian kita tidak hanya itu saja berjalan di tempat, enggak. Harus ada kualitas, kenaikan ilmiah, peningkatan ilmiah. Ini harusnya mah. Ya, jangan sampai kita hanya berjalan di tempat. Ya, harus ada kenaikan, naik kelas. Maka naiklah pembahasan kitab yang agak tinggi pembahasannya tentang Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, kitabnya ringkas, kecil. Ya, beberapa halaman saja. Meskipun kitabnya ringkas, kecil, tapi kitab tersebut mengandung perkara yang sangat penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya, itu kan poin yang pertama kita bahas. Kemudian yang kedua kita bahas apa? Tentang definisi nawaqid. Kan nawaqidul Islam kan ada 2 kalimatnya enggak? Nawaqid dan Islam, ya enggak?
Nawakid itu artinya apa? Pembatal-pembatal. Nah, nawakid itu adalah jamak dari nakidun. Berarti nakidun artinya adalah pembatal atau perusak. Jadi nawakid itu adalah isim apa namanya? Jamak. Ya, nawakid itu ada artinya adalah jamak. Nah, apa arti nawakid? Artinya adalah perusak atau pembatal-pembatal. Mana dalilnya? Allah sebutkan kalimat nakidun. Yang pertama di dalam Al-Quran surah An-Nahl 92, ya enggak? Yang kedua dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 27. Maka kedua ayat tersebut Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mengingkari perjanjian dia dengan Allah, membatalkan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian ya, yang ketiga adalah tentang masalah pembahasan kalau di dalam fikih maka ada apa namanya? Nawakidul wudu, ya enggak? Pembatal-pembatal wudu. Ya, artinya apabila seseorang melakukannya bisa rusak wudunya. Demikian juga dalam masalah akidah ada pembatal-pembatal keislaman. Apabila seseorang melakukannya maka bisa batal Islamnya. Udah azan kan nih? Belum? 2 menit lagi ya? 1 menit. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, maka kita lanjut menjelaskan tentang Islam. Ya, Islam apa di sini maksudnya? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki 5 rukun. Dan kita singgung tadi apa definisi Islam? Masih lupa? Nah, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam jamaah itu artinya adalah berserah diri. Jadi Islam ya asal katanya itu dari masdar, dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya adalah berserah diri, menyerahkan diri. Jadi kalau kita sebagai orang mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita taat kepada Allah dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya. Ya. Kemudian jemaah, seseorang kalau dia masuk Islam mudah atau sulit? Mudah. Cukup dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka barang siapa yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi apa? Muslim atau muslimah. Maka terjaga apanya? Darahnya, kehormatannya. Ya, darahnya arti maksudnya apa? Tidak boleh kita bunuh. Kehormatannya apa? Tidak boleh kita fitnah. Hartanya tidak boleh kita ambil. Ya. Nah, Islam inilah yang dimaksud dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi itu bisa batal, ya enggak? Maka pembatal keislaman itu bisa berupa dengan apa? Ucapan, bisa berupa dengan keyakinan, dan bisa berupa dengan anggota badan. Apa contohnya? Dengan ucapan mencela Allah dan Rasulnya, berdoa kepada selain Allah. Mana dalilnya? Bahwasanya orang itu bisa keluar dari Islam dengan perkataannya. At-Taubah ayat 74. Nah, sudah azan? Nah, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan tentang kesimpulannya ya, biar bisa difahami. Silakan yang mau azan. Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi jamaah. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah contoh pembatal keislaman berupa keyakinan adalah dia meyakini bahwa ada ilah yang disembah selain Allah. Dia meyakini bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib. Dia meyakini tentang kehalalan sesuatu yang telah Allah haramkan. Dan dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Kemudian contoh daripada anggota badan, ya, pembatal keislaman berupa anggota badan adalah apa? Dia bersujud kepada selain Allah, menyembah untuk selain Allah, ya, dan yang semisalnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mengetahui tentang pembatal keislaman itu sangat penting? Ya, jawabannya adalah karena seseorang itu tidak akan bisa, ya, selamat dari sebuah kejelekan kalau seandainya dia tidak tahu apa itu kejelekan tersebut, ya enggak? Seseorang itu tidak akan bisa menjauhi kejelekan kalau seandainya dia tidak tahu jalan-jalan menuju kejelekan. Ya, demikian juga kita tidak mencukupkan untuk mengetahui kebaikan. Ya. Kenapa? Karena para sahabat di samping mereka mengetahui kebaikan, mereka juga mengetahui kejelekan.
Ya, kenapa? Supaya mereka tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ya, sebagaimana perkataan siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ya, dan juga perkataan ya, yaitu apa? Syair yang mengatakan, aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku amalkan kejelekan tersebut, akan tetapi supaya terhindar dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui satu kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Ya. Kemudian dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah nawaqidul Islam, maka di sini kita harus kembali kepada siapa? Kepada Al-Quran dan hadis di dalam memahami nawaqidul Islam. Dan kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Dan juga kita kembali kepada ucapan-ucapan para ulama salaf dalam masalah ini. Ya. Kenapa? Karena menentukan sebuah ucapan, menentukan sebuah keyakinan, atau menentukan sebuah perbuatan, apakah dia mengeluarkan seseorang dari Islam ataukah tidak, ini adalah hukum syar'i. Maka harus kembali kepada dalil. Ya, kita tidak boleh menghukumi sesuatu itu ya kalau seandainya tanpa dalil. Ya, maka kita kembalikan kepada dalil. Ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 116. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram. Ya, untuk berdusta atas nama Allah. Maka orang-orang yang berdusta atas nama Allah, maka mereka tidak akan beruntung, kata Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan ini kufur, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengatakannya demikian. Atau sebaliknya, kita mengatakan ini tidak kufur, padahal Allah dan Rasulnya menghukumi itu adalah sebagai kekufuran. Ya, maka dalam masalah ini, dalam masalah nawaqidul Islam ini, pengkafiran ini, ada dua kelompok yang tersesat, ya enggak? Yang pertama apa? Khawarij, yang berlebih-lebihan, yang mana dia mengkafirkan dosa-dosa besar. Dia mengatakan orang yang berzina, minum khamr keluar dari Islam. Dan yang kedua adalah yaitu apa? Murji'ah, yang lawan daripada berlebihan, yaitu apa? Menganggap biasa, meremehkan. Sehingga dia mengatakan orang yang berzina, ya, orang yang melakukan perkataan kekufuran, dia mengatakan dia masih orang yang beriman. Kenapa? Karena hatinya beriman. Ya, maka dia tidak keluar dari Islam. Ya, maka ada dua kelompok sesat dalam masalah ini, dan sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara dua kelompok tersebut. Yang mana Ahlussunnah wal Jamaah mereka kembali kepada Al-Qur'an dengan pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka menghukumi ya orang itu kafir ataukah tidak sesuai dengan apa yang telah Allah hukumi dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itulah kita harus memahami tentang apa? Kaidah-kaidah dalam masalah ini. Ya, dan insyaallah nanti kaidahnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini barulah muqaddimah. Ya, muqaddimah. Kenapa jamaah? Karena saya pernah ketemu, walaupun tidak pernah ketemu orangnya, tapi dia pernah nanya saya. Dia bilang, "Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang Yahudi dan Nasrani? Apakah dia kafir?" Ya. Saya balik lagi bertanya, pendapat anta gimana? Kafirkah dia? Tidak tahu, dia bilang, hanya Allah yang tahu, dia bilang. La haula wala quwata illa billah. Pendapat antum gimana orang Yahudi Nasrani? Kafir dia. Dalilnya banyak sekali. Itu apa di antaranya apa di dalam Al-Qur'an surah apa? Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya kan? Sesungguhnya orang yang kafir kata Allah siapa? Di antaranya adalah orang yang ahlul kitab. Yahudi Nasrani kafir mereka. Kita harus yakin. Makanya jemaah, di dalam kitab Nawaqidul Islam nanti ada 10 pembatal keislaman. Salah satunya adalah kita ragu tentang kafirnya orang di luar dari Islam. Kafir enggak dia ya? Kita bisa kafir aja mah. Nah, maka nanti ada kaidah-kaidah. Ya. Maka di antara pembatal keislaman adalah dia ragu tentang apa kafirnya orang selain daripada apa? Agama Islam. Maka niat orang-orang tokoh-tokoh liberal itu ya enggak? Ya bagaimana dia enggak menyatukan semua agama, waliyazubillah, enggak bisa. Ya. Maka dan dia bilang juga apa? Bahwasanya pengkafiran itu adalah hak mutlak Allah. Memang betul, makanya nanti Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seseorang kecuali apa? Berdasarkan dengan dalil. Dalam Al-Quran mengkafirkan, kita kafirkan. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan.
Siapa yang Allah kafirkan? Ahlul kitab dan orang musyrikin. Kafir mereka semuanya. Ya. Nah, demikian ya jemaah ya, insyaallah. Nah, ini insyaallah ya. Jadi pembahasan ini penting. Walaupun agak berat, nanti kita pelan-pelan bahasnya, dan pertemuan berikutnya nanti insyaallah kita akan membahas tentang kaidah hadis sunnah wal jamaah dalam pembatal keislaman. Maka di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan, kaidah ini. Ya, yang mana kalau tidak kita perhatikan, nah kita bisa menyimpang dalam masalah pengkafiran ini, akhirnya kita mudah mengkafirkan kaum muslimin. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.